Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu destinasi bersejarah di Pulau Lombok, yaitu Taman Narmada. Taman Narmada ini lokasinya itu di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada. Lokasi dari Taman Narmada ini sangat strategis teman-teman, kalian gampang banget dah nyarinya. Yang jadi patokannya itu Pasar Narmada. Jadi Taman Narmada ini lokasinya itu di depan Pasar Narmada. Di sana udah ada tulisannya Taman Narmada. Terus kalau kalian udah ketemu sama gapuranya itu kalian masuk aja dah tuh ke gapuranya. Nanti kalian tinggal lolos-lolos aja tuh dari gapuranya. Dan ini saya mau parkir motor dulu. Pengunjung itu parkir motornya itu di bawah ya teman-teman. Sedangkan loket pembelian tiketnya itu di atas. Jadi setelah kalian parkir motor ya kalian jalan dah tuh ke atas lagi untuk beli tiket masuknya. Dan sekarang saya mau pergi beli tiket dulu. Ini lumayan menanjak sih, sebenarnya jaraknya itu nggak terlalu jauh, cuman karena dia menanjak jadinya ya butuh tenaga ekstra juga sih. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri tuh tanjakannya lumayan kan, pelan-pelan tapi pasti gitu tanjakannya. Untuk uang parkirnya ini saya bayarnya tadi Rp3.000 yaitu per motornya. Setelah jalan selama beberapa menit dari parkiran, sekarang saya sudah sampai nih di loket pembelian tiketnya. Dan ayo dah kita beli tiket dah biar cepet kita masuk gitu ke tamannya. Untuk harga tiketnya ini 10.000 ya per orangnya. Ini yang terbaru ya tahun 2024. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya dengernya itu bayar seikhlasnya. Jadi total yang saya bayarkan itu 13.000 ya sama parkirnya. Dan sekarang saya mau masuk dulu dah nih ke tamannya. Dari luar ini kelihatan tamannya sangat luas ya teman-teman. Lihat aja dah nih, gerbangnya aja besar banget coba. Sambil keliling di tamannya, saya mau cerita sedikit nih tentang Taman Narmada ini. Jadi konon katanya Taman Narmada ini dibangun pada tahun 1727. Taman Narmada ini dibangun oleh anak Agung Ngurah Karangasem. Katanya Taman Narmada ini merupakan replika dari Gunung Rinjani, yang dimana umat Hindu sendiri itu rutin melakukan pemujaan di Gunung Rinjani. Sedangkan sang raja ini umurnya itu sudah tua sehingga sudah tidak mampu lagi naik ke Gunung Rinjani untuk melakukan pemujaan. Makanya Taman Narmada ini dibuatkan oleh anaknya. Nama dari Taman Narmada ini diambil dari nama anaknya Sungai Gangga yang ada di India, yang memiliki arti mata air atau sumber kehidupan. Pas saya baru masuk di taman ini, jujur saya itu tercengang ya, karena ini sangat luas teman-teman. Jadi di sini itu banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa kalian lihat nih. Dan di sini itu di setiap bangunannya itu udah ada keterangannya juga, tinggal kalian baca dah tuh. Tapi ada juga sih sebenarnya tulisan yang udah agak buram, dan kata pemandu yang di sini itu tulisannya itu juga ada yang salah-salah gitu. Kalau misalkan kalian mau informasi yang lebih lengkapnya, kalian bisa gunakan jasa guide ya. Terus ini saya tertariknya sama rumah yang warna hijau ini sih, soalnya dia itu agak mencolok gitu dari bangunan-bangunan yang lainnya. Jadi coba dah kita ke sana ya. Ini nama rumahnya itu Rumah Terang. Tapi ini keterangannya udah buram-buram gitu ya, jadinya saya nggak jelas juga sih bacanya ini rumah terangnya untuk apa gitu. Tapi sepertinya ini rumah persinggahan raja sih atau tempat tidurnya raja dah kayaknya. Soalnya bangunan ini berbeda gitu sama bangunan-bangunan yang lainnya. Ini bangunannya itu cukup menarik perhatian gitu. Terus ini pas saya naik itu saya lihat dah tuh ada ukiran-ukiran gitu dah tuh di pintunya itu. Terus ada juga tuh ukiran di atas pintunya itu, nggak tahu sih maknanya apa gitu. Terus dari atas sini itu kita itu bisa dah tuh ngelihat ada kolam yang ada di bawah gitu, sama ada kita lihat pura yang ada di atas sana. Dari sini aja udah kelihatan sih pemandangannya, weh bagus banget. Di sini itu sudah ada bangku-bangkunya gitu, jadi bisa banget dah tuh kalian tuh duduk-duduk santai sembari menikmati keindahan dari Taman Narmada ini. Dari atas ini sebenarnya saya udah cukup puas sih melihat keindahan dari Taman Narmada ini. Terus ini tamannya itu bisa dibilang sangat bersih dan cukup tertata ya. Sepertinya Taman Narmada ini sangat dijaga kebersihan serta ketertibannya. Jadi dijamin dah kalian itu nyaman banget ketika kalian datang ke sini. Terus di bawah sana itu saya tanyakan nih sama pemandunya tadi, katanya itu adalah tempat rapatnya para raja bersama yang lainnya gitu. Ini bangunannya itu kayak bangunan kosong kayak aula gitulah. Selesai dari Balai Terang, sekarang saya mau keliling-keliling dulu dah nih. Saya mau ke tamannya sama mau ke kolam kembarnya. Tadi pas saya baru masuk ke Taman Narmada ini saya itu merasa tercengang ya, karena ini kayak bukan di Lombok gitu. Ini sepertinya kita lagi ada di Bali gitu.
Soalnya nuansanya itu memang kebali-balian gitu, karena ini kan peninggalan dari umat Hindu gitu kan. Lanjut lagi, sekarang saya mau ke kolam kembarnya. Ini udah ada petunjuk arahnya ya, jadi nggak perlu khawatir tersesat dah. Terus ini gerbang yang menuju kolam kembarnya itu cukup kecil ya teman-teman, cuman muat satu orang. Jadi kalau misalkan kalian mau berdua atau terlalu gemuk kayaknya ini nggak muat deh. Nah, terus ini saya udah sampai nih di kolam kembarnya. Jadi di sini itu ada dua kolam ya, tapi pas saya ke sini itu nggak ada airnya, wih. Ini airnya nggak tahu kemana. Atau memang mungkin lagi dibersihkan atau memang belum dimasukkan air lah, nggak tahu lah. Intinya nggak ada airnya ketika saya ke sini. Di sini juga udah ada keterangannya ya tentang kolam kembar ini, tapi lagi-lagi itu keterangannya udah buram gitu. Jadi saya nggak tahu dah tuh fungsi dari kolam kembar ini apa gitu. Coba dah nanti kita tanya-tanya sama pengelola yang ada di sini. Sekarang saya mau lanjut ke bawah dulu, rencananya saya itu mau ke tamannya sekaligus mau ke mata air awet mudanya. Dan ini dia nih jalanannya. Sebenarnya banyak sekali sih jalanannya, kalian bisa lewat mana aja, tapi kan saya tadi ke kolam kembar dulu makanya dah tuh saya lewat sini gitu. Saya benar-benar tercengang ya sama Taman Narmada ini karena memang sebersih itu weh. Ini saya nggak ngelihat ada sampah-sampah gitu, benar-benar dijaga gitu kebersihannya di Taman Narmada ini. Ini sih wajib banget dicontoh sih menurut saya, karena ya biasanya taman-taman itu agak kotor gitu kan, tapi ini tamannya itu sangat bersih. Terus dari atas ini saya nengok dah nih ke sebelah kiri, wah ini benar-benar kayak kita itu berasa kayak berada di Bali gitu weh, sejuk banget. Terus ini pas saya sampai di mata air awet mudanya ini saya ketemu sama banyak banget orang dong, ini ya orang Hindu kayaknya. Bukan kayaknya lagi sih, tapi memang orang Hindu. Ini orang Hindunya itu lagi melakukan apa gitu, saya nggak tahu lah. Tadi pemandunya itu ngasih tahu saya bahwa ini itu namanya itu Pura Awet Muda. Tapi tadi saya cek di Google ini namanya itu Balai Petirtaan. Balai Petirtaan ini atau Balai Air Awet Muda ini mata airnya itu dari 3 sumber mata air atau gabungan dari 3 sumber mata air, yaitu Lingsar, Narmada, serta Suranadi. Untuk airnya sendiri ini bisa diambil oleh siapa aja ya, jadi nggak harus umat Hindu gitu yang bisa ngambil airnya. Kalau misalkan kalian mau coba airnya, kalian bisa dah tuh bilang sama juru kuncinya, nanti kalian itu akan dikasih cerigen terus dikasih airnya gitu. Bagi wisatawan yang sedang halangan itu dilarang ya masuk ke dalam balainya. Kalian boleh-boleh aja ke sana tapi nggak usah masuk gitu, cukup sampai depan pintunya. Untuk airnya sendiri nanti kalian diambilkan kalau misalkan kalian itu halangan. Kalau kalian nggak halangan bisa dah tuh kalian ambil sendiri. Dan sekarang saya mau lanjut lagi nih, saya penasaran sama yang ada di atas sana itu. Di atas sana itu ada pura kayaknya, jadi saya penasaran dan saya mau ke sana. Terus ini anak tangganya banyak banget weh, jadinya harus saya naikin dah satu persatu anak tangganya ini untuk sampai ke atas puranya. Pura ini lokasinya itu di paling atas ya teman-teman, jadi ya gitu sudah siap-siap capek dah kaki kalian tuh naik ke atas. Nah ini sekarang saya udah sampai nih di depannya. Di depannya ini juga udah ada keterangannya di depan puranya ini kalau nggak ada kepentingan itu nggak usah masuk katanya. Tapi sebenarnya saya penasaran sih di dalam itu ada apa aja gitu. Jadi saya memutuskan untuk masuk dah tuh. Karena ya nggak lengkap juga sih informasi yang saya dapatkan kalau semisalkan saya nggak masuk nih ke puranya. Oh kita cuman masuk aja weh, kita nggak ikut memuja gitu, cuman ikut masuk serta mau cari informasi dulu gitu tentang apa sih di sini itu ada apa gitu. Tapi tenang aja ya teman-teman, jadi ini saya nanya dulu dah tuh sama penjaganya yang di dalam, kita boleh masuk nggak gitu, ternyata dibolehin. Dan ayo dah kita Boleh masuk kita dah ke dalam, masuk? kan udah diizinin gitu kan. Ini puranya itu lumayan besar ya. Terus di sekeliling itu saya ngelihat banyak sekali bangunan-bangunan serta ini ada tempat pemujaan gitu. Ini ada 3 sih tempat pemujaannya yang saya lihat. Ada juga sesajen-sesajen, ini kayaknya sih baru. Karena ini memang kan tempat pemujaan, jadi setiap harinya itu pasti ada orang yang kesini. Terus saya nanya-nanya juga dong sama yang jaga di sini, ini apa gitu. Terus saya dijelasin dong sama yang jaga di sini, yang sebelah kiri ujung sana itu katanya replika dari Gunung Agung. Terus yang di tengah ini replika dari Gunung Semeru dan yang sebelah kanan ini replika dari Gunung Rinjani. Terus yang paling kanan yang agak kecil di sana itu katanya yang tukang catatnya kayak malaikat dah tuh yang mencatat siapa aja yang kesini memuja gitu atau menyembah lah. Saya sebenarnya dijelasinnya sangat rinci ya, saya lama banget ngobrolnya tadi di sini.
Sampai-sampai nggak kerasa udah zuhur aja tuh saking lamanya saya ngobrol sama yang jaga pura ini. Terus karena udah agak siang ya jadinya saya berpamitan dah tuh untuk pergi dari puranya dan saya mau melanjutkan menuju yang lainnya gitu. Karena ini baru separuh gitu dari Taman Armada ini yang saya datengin. Dan ini tujuan saya selanjutnya itu ke peninggalan Belandanya itu ada tangga-tangga raksasa gitu dah. Sebenarnya saya nggak tahu sih lokasi dari tangga raksasa itu di mana. Jadinya saya nanya dah tuh sama pedagang-pedagang yang ada di sini. Karena ini seperti yang kalian lihat dah luas banget weh. Katanya Taman Armada ini luasnya itu sekitar 2 sampai 3 hektar gitu. Ya cukup luas lah, capek kita keliling-keliling. Di sekitar taman ini banyak sekali ya warga-warga yang saya lihat atau ini pedagang mungkin ya, tapi mereka menetap di sini kayaknya karena ada rumah-rumah gitu saya lihatnya di sini. Sama itu yang jaga pura itu juga katanya diam di sini, katanya ada rumah yang diberikan sama pihak dari Taman Armadanya gitu katanya tadi cerita sama saya. Terus ini saya ngelihat ada kolam gitu juga di bawah dan ada orang mancing gitu weh. Terus di kolam itu saya ngelihat ada patung gitu sih, patung hewan, nggak tahu sih hewan apa, pokoknya ada patung dah di situ tuh. Dan untuk sampai ke tangganya itu ya kita harus lewati ini kolam ini katanya ini ada petunjuk arahnya tuh. Nah sekarang saya mau lanjut jalan dah. Terus ini kayaknya kita itu lewatin hutan-hutan gitu weh, ini lumayan adem sih, ijo-ijo gitu kelihatannya dari sini. Di sini saya ngelihat ada pedagang yang berjualan makanan ya kayaknya ini pedagang terakhir ya karena kalau di depan itu nggak ada tanda-tanda ada kehidupan gitu, nggak ada tanda-tanda pedagang yang berjualan ataupun masyarakat yang lainnya gitu yang melakukan aktivitas. Ini saya pergi ke Taman Armada ini di hari Jumat ya, makanya ini kelihatannya agak sepi ya. Kalau hari Minggu kayaknya sih rame. Tapi walaupun sepi nggak usah risau ya karena ini lokasi Taman Armadanya itu kan dekat gitu dari perumahan warga. Jadi tetap aman kok kalian menjelajahi dari Taman Armada ini walaupun Taman Armada ini sangat luas serta cukup sepi lah pada hari ini gitu kan. Setelah berjalan selama beberapa menit nih menelusuri hutan-hutan gitu ya bukan hutan sih kayak kebun gitulah ya. Akhirnya sekarang ini udah kelihatan tuh ada gerbang di sana itu kayaknya sih itu gerbang yang menuju ke tangga raksasanya gitu. Di sekeliling saya ini banyak sekali pohon manggis ya dan pohon manggis ini cukup besar-besar gitu tapi sayang nggak ada buahnya. Kalau ada buahnya ya kan bisa lah kita beli gitu sekilo 2 kilo. Setelah capek-capek jalan, akhirnya sekarang saya sampai dah nih dan ini dia nih tangga raksasanya. Tangganya besar banget serta panjang weh. Kayaknya tangga raksasa ini tidak begitu diperhatikan ya, tidak seperti yang lain-lainnya gitu. Karena ini bisa dibilang ilalangnya itu tinggi-tinggi. Bahkan kayak nggak ada sesuatu yang menarik gitu di sini itu. Ya terbengkalai aja gitu. Kalau di tamannya tadi kan bisa kalian lihat sendiri tuh tamannya bersih banget serta tertata rapi gitu kan. Tapi kalau di sini ya kayak terbengkalai gitu. Dan ayo dah kita coba dah naik-naik dulu ke tangganya ini kayaknya sih menguji adrenalin serta menguras tenaga juga karena kelihatannya tinggi weh. Dan di sini itu panas banget sebenarnya ya karena ini kan sudah jam 12-an gitu dan sebenarnya pas saya buat video serta foto-foto itu HP saya tadi hang saking panasnya gitu di sini tuh. Dan di sini tuh nggak ada satupun orang yang saya temui, saya cuma lihat ada masyarakat setempat yang lalu lalang di sekitaran tangga ini sepertinya ya warga sekitar lah. Terus ini udah capek-capek saya naik tangga keliling-keliling di tangga, saya mau istirahat dulu, saya mau beli makanan serta beli minuman, capek dah saya keliling-keliling weh. Tapi sebenarnya ini belum habis weh Taman Armadanya, jadi saya mau lanjut lagi setelah ini karena masih ada juga yang belum saya datengin. Nah kan apa saya bilang masih banyak weh yang belum saya datengin di sini itu ternyata ada kolamnya juga untuk mandi-mandi. Ini bisa untuk anak-anak maupun orang dewasa serta banyak juga gazebo-gazebo di sekitaran kolamnya. Sebenarnya ini saya mau pulang tapi saya ketemu nih sama orang yang lagi mandi di kolam ini. Katanya di sini itu ada museumnya Mbak, kalau Mbak mau lihat museumnya Mbak tinggal naik aja katanya nanti ikuti petunjuk arahnya di atas katanya. Jadinya saya pun penasaran dong, saya mau juga dah tuh ke museumnya gitu. Ayo dah kita naik tangga dulu ya kita cari dulu museumnya di mana. Katanya sih museumnya itu ada bangunan bertingkat gitu di sana dah museumnya katanya. Nah kan bener aja dah tuh di sini tuh ternyata ada museumnya weh. Tadinya saya nggak ngeh sih di sini tuh ada museum gitu.
Ada juga sih petunjuk arahnya, cuman tadi kan saya ke arah yang lainnya gitu, sehingga saya nggak ke sini dan nggak tahu ada museumnya. Dan ayo dah kita masuk dah ke museumnya, udah nggak sabar saya kayak apa sih museumnya gitu kan. Di sini itu saya ngelihat ada beberapa orang ya lagi foto-foto, mungkin nggak tahu ini dia pakai baju-baju ala-ala Bali gitu sih, kayaknya sih umat Hindu juga. Saya nanya sama mereka ini, di museum itu ada orang nggak? Tapi nggak ada yang jawab saya. Akhirnya saya terobos dah sendirian masuk ke dalam museumnya. Ini museumnya seperti yang dibilang sama orang yang tadi, ya ini museumnya itu tingkat 2 gitu. Dan pas saya masuk itu ternyata nggak ada orang. Yang ada itu cuman ada laptop sama ada meja-meja gitu. Tapi ya saya penasaran juga sih, katanya tadi orang itu tinggal masuk aja dah, katanya nggak ada orang kok di sana katanya. Akhirnya saya masuk dah. Berani-beraninya coba saya nyelonong sendirian masuk, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lah ya. Jadi di lantai 1 itu nggak ada apa-apa, kayaknya sih di lantai 2 tempatnya gitu museumnya. Dan ayo dah kita naik lagi. Sebenarnya dari tadi udah capek saya turun naik tangga mulu coba. Turun naik mulu kayak kehidupan. Nah, dan sekarang saya udah sampai nih di atas nih, dan ini dia nih museumnya. Ternyata di sini itu banyak sekali foto-foto serta peninggalan-peninggalan bersejarah gitu. Cuman ini saya nggak tahu ya peninggalannya apa, ini tentang apa gitu, saya nggak tahu karena nggak ada penjelasannya weh. Dan ini museumnya itu terbengkalai banget kelihatannya, nggak pernah dikelola gitu, nggak pernah dirapiin, nggak pernah diapain gitu, berantakan banget dah. Bahkan saya ngelihat ada juga yang berserakan di bawah gitu foto-fotonya. Terus dari atas museum ini kita bisa ngelihat nih kolam yang tadi di bawah itu. Ternyata lewat sini juga pemandangannya bagus banget weh. Dan dari sisi mana aja kita lihat Taman Armada ini sepertinya tetap kelihatan indah sih, mau lihat dari bawah, mau lihat dari atas, samping, bagus aja weh, adem gitu. Terus ini selesai dari museum saya iseng-iseng dah tuh keliling-keliling di sekitarnya, ternyata terdapat banyak bangunan juga sih. Dan ini saya ketemu sama toilet juga, sebenarnya toilet dan musola itu banyak sekali ya di Taman Armada ini. Jadi walaupun konsep dari Taman Armada ini lebih ke umat Hindu gitu, tapi tetap ada musola serta toiletnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir dah kalau kalian mau sholat, ada musola gitu. Di sekitaran museum ini saya melihat banyak sekali bangunan-bangunan itu yang terbengkalai serta banyak sekali bangunan-bangunan yang udah rusak. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Udah capek saya keliling-keliling di Taman Armada ini. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.